Iya, oke guys, bagi sama gue ya. Karena data nggak bisa bohong ya. Oke, ya, hari ini Senin tanggal 24 Maret 2025 ya. IHSG crash lagi cukup dalam tadi ya, tapi sempat naik lagi ya akhirnya. Tapi cukup dalam tadi sempat jebol ke 5.000 bahkan ya, 5.000 ya. Oke. Tapi sempat naik lagi ya. Kenapa? Ya karena ini ada Europesnya BBRI ya. Tentunya 99% harusnya bagi dividen. Sambil nunggu ya, Johnny video gue juga record jam 2 kurang ya. Ini BBRI udah lagi RUPS ya. Katanya rame banget datang. Ya, bahkan katanya Pak LKH juga datang ya katanya ya. Oke. eh Ya, sambil nemenin lo nunggu RUPS John, gue mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi nggak usah eh, terlalu tegang. Ya, ya gue mau bahas soal tax rasionya Vietnam. Ya, dan ini jadi kunci pertumbuhan ekonomi dia. Jadi John, hari ini kita disuguhkan selalu berita bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lu harus ningkatin tax ratio ke 23%, oh gini gini gini. Itu gue bingung siapa yang kasih nasihat itu ke Hokage, yang jelas orang itu melawan data, siapapun itu. Ya. Kemungkinan nasihat itu dikasih oleh OECD menurut gue ya. Tax ratio Indonesia harus naik ya. Itu kayaknya yang kasih itu OECD. Ya. Karena gue pernah denger dia yang ngasih ya. Ah iya, dia yang kasih nasihat ya, OECD ya. Dan lucunya harusnya bawahan Hokage yang di bidang-bidang ini ya harusnya, karena dia sebenarnya pasti kan sudah PhD rata-rata di bidang ekonomi, harusnya bisa menganalisa dan mencari contoh-contoh model betul nggak omongan OECD ini untuk dilaksanakan. Ya, malah telan mentah-mentah gitu loh. Ya, jadi dikasih ide seolah-olah dalam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lu harus meningkatkan tax ratio gitu. Padahal PhD semua di bidang ekonomi seperti itu. Ya gua nggak heran sih Sun. Sekarang lu lihat aja orang kuliah S2, S3. Skripsinya yang tesisnya aja yang kerjain asistennya. Jadi nggak heran lah sekarang banyak orang segelar tinggi tapi bisa dikatakan nggak berpikir gitu. Bisa jadi. Ya. Gelar tinggi-tinggi tapi tesisnya entah dia juga bayar orang atau dia suruh asistennya. Sering begitu, sering gua temuin. Sering kita temuin gitu loh di dunia akademis itu. Malah ada lagi gelar-gelar apa yang di UI itu salah satu menteri ya ngomong-ngomong lah ya. Nah, kenapa dikatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% katanya Indonesia gitu ya, harus meningkatkan tax ratio 23% ya. Ini udah pasti ini salah besar dan udah pasti tersesat. Kenapa? Ya, karena dalam perumus pertumbuhan ekonomi John tidak ada kata pajak di situ ya. Rumus PDB itu adalah ya seperti yang pernah gue bilang, konsumsi lokal, konsumsi domestik, ditambah investasi, ditambah G, government spending, lalu ditambah ekspor kurang import. Di mana ada pajak di situ? Nggak ada. Lo mau naikkan tax ratio sampai 50% pun nggak bakalan naik pertumbuhan. Justru semakin lo meningkatkan tax ratio, ekonomi lo bakal hancur pertumbuhannya. Nah, ada bukti nggak John? Nah, kebetulan sekarang kita punya bukti, yaitu Vietnam. Vietnam di 2022 tax rasionya dia 19%. Catat nih John, catat. Ya. Saat itu pertumbuhan ekonomi dia sempat jatuh di cuma 3,4% ya tuh. Pertumbuhan ekonomi Vietnam sempat jatuh banget di dekat-dekat kita ya. Ya, saat itu ya. Ya. Kok sekarang tiba-tiba bisa ke 7? Ya. Apa yang dilakukan Vietnam? Vietnam memotong PPN dari 10 ke 8 atau 11 ke 8, gue lupa ya. Ya. Di tahun itu dia potong PPN. Ya, dia potong PPN sehingga tax rasionya Vietnam yang tadinya 19% sekarang turun ke 11%. Catat John, catat nih, catat ya. Jadi tax rasionya Vietnam turun 19 ke 11. Nah, ketika tax di 2024 ya, kemarin. Nah, ketika tax rasionya Vietnam itu turun, pertumbuhan ekonomi Vietnam langsung naik. Des,
langsung ke 7%, bahkan kemarin dekat ke 8%, 7,5. Udah dikit lagi tuh target Hokage kita udah nyampe di sini. Nah, secara bodoh John, harusnya kita ngikutin model negara yang berhasil, udah deketin ini. Caranya gampang banget. Lu turunin PPN, suruh bank sentral tambal kekurangan PPN itu. Udah biarin beredar tuh duit, lu naik sendiri. Nggak perlu capek-capek bikin konsep begini begini begono, wah kita begini begono begini begono, nggak usah. Lu naik sendiri. Gitu doang yang dilakukan Vietnam. Ribet nggak? Enggak. Malah yang diambil jalan rebet, naikin PPN sampai harus di akhir PPN 12% tuh kemarin tuh di akhir Desember ribut. Sama rakyat ribut. Lo ingat lihat nggak Gubernur Jabar? Sebenarnya lo enak banget pencitraan John, turunin pajak tuh enak banget. Buat karir politik enak. Rakyat juga langsung merasakan. Lu nggak perlu ribut-ribut bikin konsep ya, rakyat senang sendiri. Gubernur Jabar ketika dia mengampuni lah, ngadakan pengampunan pajak ya buat PKB, buat yang di 2023 ke bawah, kalau nggak salah ya. Lu kalau nggak bayar 2000 udah diampunin deh. Yang penting lu bayar tahun ini aja. Itu beritanya masuk berhari-hari. Bahkan mungkin udah mau seminggu kalau dipuji-puji satu negara. Ya dipuji-puji daerah lain sampai bilang, kapan ya kita punya gubernur kayak gini ya, gini-gini. Itu pencitraan yang paling enak, nggak perlu capek-capek masuk got, nggak perlu capek-capek masuk gorong-gorong gitu ya. Lu cukup lakukan itu, lu santai-santai di rumah. Sebenarnya nggak salah sih lu masuk gorong-gorong ya. Cuman kalau habis masuk gorong-gorong besoknya lu kayak kayak vampir juga naikin pajak percuma. Boleh masuk gorong-gorong asal ada kerjanya gitu loh. Itu tinggal tinggal potong pajak, kelar. Lu tinggal anteng-anteng kipas-kipas lu dipuji-puji rakyat. Semua rakyat muji-muji lu. Tapi ini dicari jalan yang paling susah ya. Ya, motong anggaran ini, motong ini. Wah, dicari yang paling ribet nih, naikin ini, potong subsidi ini. Dimaki-maki rakyat, ya ampun John. Ya, ini penasehatnya siapa? Bingung gitu. Malah diambil jalan yang paling susah. Ya, kita ngomong begini bukan mau menjatuhkan, bukan. Justru dikasih tahu nih, lu jalannya salah. Menurut gua tuh bahaya. Buat karir politik bahaya, buat ekonomi Indonesia pun bahaya. Ya. Nah, jadi ketika John Vietnam menurunkan PPN, tax ratio turun nggak turun 11%. Gara-gara tax ratio turun, PDB-nya naik. Iya nggak? Nah sekarang terjadi kelucuan logika. Lu mau naik ekonomi 8% tapi naikin tax ratio. Ilmunya dari mana? Gitu loh. Nah itu John. Ilmu, lu logikanya di mana? Seperti itu juga. Nah, itulah yang terjadi saat ini John. Kalau lu nggak ngerti, itulah yang terjadi di negara kita. Siapa pembisiknya? Ya, kita malah ngikutin nasehatnya bule, OECD, suruh naikin tax ratio. Gue kadang bingung ya, ada pejabat dibayar oleh gaji rakyat, pakai APBN negara, tapi bukannya dia mengabdi sama rakyat, dia mengabdi entah sama World Bank lah, entah sama IMF lah, entah sama OECD lah. Dia tidak mengabdi sama rakyat. Ada juga John orang-orang begitu. Kadang-kadang miris juga gue kan ngelihatnya. Cara yang paling simpel menurut. Jadi John ya, kita lihat ya 5 tahun ke depan ini, kalau kalau masih terus menerus narasi yang didengungkan adalah meningkatkan ekonomi dalam meningkatkan tax ratio, udahlah selamat tersesat. Lu prepare aja, prepare dalam arti investasi yang paling aman ya nomor satu perbankan. Kebanyakan nanti kan kalau tax ratio dinaikin terus kan bakal deflasi terus ke depan. PHK bakal di mana-mana kalau segera nggak dirubah. Ini ada bukti nih depan nyata nih. Contoh, Vietnam tuh nggak perlu gabung OECD dong. Vietnam kan nggak gabung OECD, tapi tembus sendiri 7%. Lu gabung OECD, Konoha gabung OECD, ngikutin nasihat OECD, boro-boro naik, malah mau cenderung ke 4% pertumbuhannya, malah makin jatuh. Deflasi di mana-mana. PHK lu lihat di depan di mana-mana tuh. Ya. Yamaha mau kabur, Sritex sudah PHK, apalagi itu Sanken. Seperti itulah. Ya ke depannya gimana? Gua nggak tahu. Ya. Em, terus
Ya begitulah John gua rasa. Ya sambil nunggu hasil RUU PSBB RI. Ya gimana hasil RUU PSBB RI? Kalau setahu gua sih dia tadi bakal naikin ya. Ini udah mulai naik lagi ya BBRI ya. Turun lagi nih. Tadi, ya, tadi udah sempat di sini. Gua nggak tahu nanti. Tapi pasti bagi ya. Nah, gitu aja John, gua rasa John ya. Ya sambil kita nunggu hasil RUU PSBB RI, semoga hasilnya sangat memuaskan. Ke depan mungkin ya kalau misalnya ekonomi masih terus begini dan OKG kita juga seperti seperti gimana ya John ya? Gue bilangnya tuh, jadi memang John ada isu ya. Isu itu konon, ini gue denger di salah satu podcast terkenal ya. Nggak tahu tuh narasumber podcast politik lah, orang yang podcast orang politik terkenal juga. Konon John Hokage itu nggak berani ngotak-ngatik bendahara katanya John. Ya, katanya nggak berani katanya ya. Dari zaman tiga Hokage katanya, katanya. Ya, jadi emang emang katanya nggak ngerti katanya itu titipan nggak ngerti ya, gue nggak ngerti juga. Ini katanya aja rumor tapi gue nggak tahu betul apa enggaknya. Jadi makanya kan kenapa tiba-tiba kemarin bendaranya tetap sama lagi padahal dari awalnya kan nggak mau dipakai kan. Kenapa tiba-tiba jadi pokoknya kalau soal anggaran nggak bisa diotak-atik dah bendahara itu katanya. Kuasanya besar katanya ini gue juga nggak ngerti juga. Ya makanya ada isu mundur juga nggak mundur ya juga Hokage-nya nggak ya terkesan nggak tegas atau gimana. Kalau gue ya John ya sebenarnya kemarin John gue inget ada berita di Bloomberg gitu ya Bappenas kan incar target 8% tapi nggak setuju gitu. Tuh gue denger tuh. Nah ini John nih. Jadi ada semacam bentrok gitu loh ya. Jadi Bappenas, nah Kemenkeu dan Bappenas tuh nggak sepakat sama target ekonomi 8%. Rapat DPR batal. Jadi gini John, menurut gua Hokage tuh pengen 8%. Tapi di bendahara nggak bisa kata dia. Menurut nah jadi itu tuh ada bentrok di dalam sana. Makanya waktu habis berita ini nongol muncullah isu mau mundur bla 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 gimana gimana. Ya jadi kalau gue John gini ya, lu kan kalau jadi Hokage, kalau menurut gue ya kan Hokage, harusnya dia pasang targetnya itu ke bendahara itu bukan penerimaan pajak, John. Bukan tax ratio. Nggak tahu siapa pembisiknya itu. Ya makanya mungkin OECD ya. Siapa pembisiknya? Harusnya yang dikasih target lah ini PDB. Jadi gini deh, maksud gue gini, kan Hokage, target ekonomi incer PDB 8%, lu bisa nggak? Kalau nggak bisa setahun lu pecat gitu aja. Targetnya yang ini, jangan targetnya tax ratio, lo menurut gua. Ya, ya karena kalau dikasih 8% pun ininya pesimis. Dari sini ya pesimis. Tahu nggak lo? Ya, itu John. Jadi gue baca berita waktu di tanggal 3 Maret ini ya, 3 4 Maret nih gue baca nih. Jadi Kemenkeu dan Bappenas itu tidak dikabarkan tidak sepakat mengenai angka pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau lo gimana John ya kalau caranya modelnya begini subsidi silang gini ya gue juga nggak sepakat lo bakal tembus 8%. Ya tapi sebagai Hokage juga tidak mau memecat ya lu ya bingung juga lu mau 8% tapi masih pakai orang yang sama seperti itu loh maksud gue. Jadi sumber Bloomberg Technos yang tidak ingin disebutkan namanya ya mengatakan Kementerian Bappenas ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Sementara itu Kemenkeu belum memutuskan target angka yang sesuai dengan ambisi pemerintah. Udah nggak sepakat tuh. Dan cenderung lebih realistis pada level 5%. Iya, gue setuju. Kalau caranya modelnya begini, defisit ditambal dengan pajak yang dinaikkan, bla bla bla, defisit ya lu nggak bakal naik. Kalau lu masih incernya tax ratio 23%, lu nggak bakal naik ke sana. Ya, kecuali lu turunkan itu pajak kayak PPN ya gitu-gitu. Ah, itu gue percaya dah. Ya. Hal ini pada akhirnya menyebabkan rapat kerja antara Kemenbappenas, Kemenkeu dan Komisi 11 DPR ditunda dari jadwal seharusnya.
Nah, pertumbuhan ekonomi, kedua instansi itu juga tidak sepakat soal rasio pajak. Ya, ini perbandingan antara total pajak dikumpulkan oleh pemerintah dengan PDB. Kementerian PPN Bappenas menargetkan angka tinggi. Nah, ini juga nih yang menurut gua nih, kan dari mana idenya gitu loh. Jadi Bappenas menargetkan angka yang tinggi. Ya, mungkin minta 23%. Nah, sedangkan Kemenkeu ya gue sepakat sih, cuman realistis sekarang 10 lah. 10 aja lu udah mau mampus deflasi, lu mau naikin lagi 23. Mau berapa PHK lagi yang mau kita lihat gitu ya. Oke, saat dikonfirmasi Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Kemenkeu tidak mengetahui ya. Ini nggak tahu rumornya bener apa. Saya tahunya hanya tunda-tunda aja, nggak tahu sah. Itulah John. Nah, sementara itu Menterian Bappenas tidak membahas permintaan konfirmasi berdasarkan informasi yang beredar. DPR harusnya melakukan 2 rapat ya, bla 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 ya. Target pertumbuhan ekonomi 8% itu termaktub pada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 ya. Ini rencana nih, udah. Jadi targetnya gini John, 5,3% ini kita target 2025. Lihat terjadi atau enggak. Ya, oke lah ini sebenarnya masih kalau untuk 2025 mungkin masih bisa, tapi kalau masih caranya begini, ini aja berat loh 5,3% untuk 2025. 6,3% 2026. Ya, ini berat, John. Kenapa? Kalau caranya masih gini. Kenapa 10 tahun lalu di rejim sebelumnya dilakukan cara yang sama seperti ini. Itu rata-rata cuma 4,1. Paling tinggi bahkan di COVID waktu itu 4,7. 5,7. Itu juga gara-gara BI print 1.000 triliun. Stimulus gede-gedean. Stimulus vaksin dan COVID. Ya, vaksin dan bansos COVID. Jadi di periode 10 tahun sebelumnya dengan bendahara yang sama tidak pernah tembus angka 6. Tidak pernah. Dan ini sekarang maksa mau 2026 tembusin 6% dengan cara yang sama dengan orang yang sama. Waras nggak? Silakan. Terus pengen 7,5% pada 2027. Wah, ini sakti nih. Ya. Terus 7,7% pada 28 dan 8% pada 2029. Ada cara yang simpel kan John? Ada nggak cara yang simpel? Ada banget. Ini Vietnam sebentar banget nih. 2 tahun, 7 setahun, 2 tahun, setahun lewat dikit udah tembus 7. Caranya gampang banget John. Lu potong PPN, tax ratio lu turun, orang jadi banyak duit di lapangan. Rakyat banyak duit, investasi masuk. Ya, kalau orang, jadi gini, Apple kan dia investasi niat 400 triliun. Kenapa dia nggak pilih Indo? Karena Indonesia nggak mau kasih tax holiday 50 tahun. Dia bawa 400 triliun. Itu bisa membuka 300.000 lapangan pekerjaan. Kenapa dia nggak mau? Karena di sini kita mau malakin dia. Pajak dengan begitu banyak pajak. Sedangkan Vietnam enak. Nggak apa-apa lo nggak bayar pajak 50 tahun. Kenapa? Karena APBN itu bukan APBR. Anggaran belanja negara. Bukanlah anggaran belanja rakyat. Nggak apa-apa negara nggak dapat duit dari pajaknya. Ini nih, ini contoh nih. Ini berpikirnya primitif banget ya, Jun, menurut gua. Nggak apa-apa, negara tidak dapat pajak mungkin dari perusahaan di Apple itu. Tapi kalau dia bisa mencetak 400.000 lapangan kerja, ya bayangin nggak kalau satu orang digaji misalnya 7 juta aja. Udah pasti per tahun 400.000 lu dapat PPh mereka nggak dapet. Terus mereka belanja makin rajin belanja, lu dapet nggak pajak daerah, lu mastering ke restoran dan PPN, lu pun dapet gitu loh. Daripada lu maksa tuh si Apple harus ngikutin lu punya cara, lebih baik lu turutin aja sehingga kalau dia invest di sini, nanti endingnya lu dapet pajaknya dari yang lain gitu loh. Ya, tapi orang kita kebanyakan ya berpikirnya nggak begitu, berpikirnya naikkan pajak setinggi-tingginya. Sehingga Apple yang punya duit ngapain gue invest di negara lo? Ya gue invest di Vietnam aja lah dikasih gratis tax holiday 50 tahun. Ya Vietnam seneng lapangan pekerjaan datang investasi asing. Nah gitu loh John. Jadi negara kita itu ada di banyak beberapa pejabat oknum lah gue bilang pemikirannya seperti itu. Naikkanlah pajak sebesar-besarnya buat pertumbuhan ekonomi. Lucunya kita 10 tahun kasih lihat pekerjaan kayak gitu nggak pernah tembus 6%. Lucu aja sih. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini target kita ya, John. Menurut lo realistis gak? Menurut gue cuman bisa tercapai kalau lo ikutin kopi Vietnam punya cara. Tapi kalau lo masih kopi model bendara kita yang karang, oh nggak ada. Berat, berat, berat.
Ya, Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dilandasi, bla 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 ya. Seperti itu. Nah, gitu aja lah John ya. Sambil nunggu nih BRI udah keluar belum angka dividennya. Semoga menyenangkan semua pihak. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bawa.